seorang decision maker ya, presiden atau perdana menteri itu akan berpengaruh dengan kebijakannya ya. Tetapi seperti Sudan ya, Sudan kan yang pemimpin sebelumnya kan memang pro ke Palestina ya, dan mereka tidak akan tidak menginginkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan dengan Israel. Tetapi ketika terjadi perubahan pemimpin ya, akhirnya Sudan membuka hubungan diplomatik tersebut. Nah, tetapi saya pikir ini kasusnya agak berbeda dengan Indonesia, karena Indonesia itu bukan like or dislike, tapi memang amanat konstitusi begitu ya. Berarti harus dijaga begitu siapapun presidennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua, jumpa lagi di Ngalir, ngobrol ala IR, dipersembahkan oleh Laboratorium Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Dan perkenalkan, saya Rizky Dianursita, insya Allah akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Baik sobat Ngalir semua, kali ini kita akan mendiskusikan isu yang sangat kekinian, terutama kalau kita baca kemarin di media banyak berkembang pro dan kontra berkaitan dengan bagaimana sikap kita semestinya terhadap keikutsertaan Israel dalam U20, apalagi berkaitan dengan konteks Indonesia yang sempat akan menjadi tuan rumah, walaupun kemudian tidak jadi. Nah, tapi kita tidak akan spesifik membahas itu karena yang akan kita bahas pada kali ini berkaitan dengan meneropong potensi pembukaan hubungan diplomatik Israel dengan Indonesia. Dan kita sangat bersyukur pada kali ini ada narasumber yang Masya Allah sangat luar biasa. Saya perkenalkan saja Ibu Gustri Eni Putri atau yang seringkali kita sapa dengan Ibu EN. Atau mungkin saya manggilnya Mbak EN aja ya. Assalamualaikum Mbak EN. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Dian. Ya, gimana kabarnya Mbak EN? Alhamdulillah. Sehat. Mbak Dian sehat? Sehat, Alhamdulillah. Masih semangat ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, boleh mungkin sedikit cerita background Mbak EN dalam bidang ini yang berkaitan dengan mungkin penelitian sebelumnya berkaitan dengan Indonesia dengan Palestina atau mungkin Indonesia dengan Israel. Baik, terima kasih Mbak Dian. Saya pribadi memang memiliki ketertarikan dengan kajian Timur Tengah, khususnya Palestina begitu, hubungan antara Palestina dengan Israel ini. Dan untuk karya tulis ilmiah sendiri memang saya pernah meneliti tentang implikasi perjanjian damai terhadap aksi intifada Hamas. Bagaimana kemudian Israel sebagai aktor rasional mencoba untuk menawarkan perjanjian damai ketika sudah terdesak oleh intifada Hamas. Tetapi ketika sudah ada perbaikan kekuatan dari Israel sendiri, jadi ketika gencatan senjata atau masa ceasefire tersebut digunakan oleh Israel untuk memulihkan kekuatannya, ketika dia sudah pulih kembali maka dia akan melanggar perjanjiannya itu, dan itu dilakukan beberapa kali begitu. Wah, sangat menarik sekali ya Sobat Ngalir semua. Jadi di samping pengalaman riset yang sudah disampaikan oleh Mbak EN ini adalah dosen politik luar negeri. Baik. Ya, sekaligus juga periset ya yang berkaitan dengan studi kawasan Timur Tengah juga ya Mbak politik Islam dalam HI juga. Oh iya, dan satu lagi politik Islam dalam HI, perspektif dalam hubungan internasional. Iya, dalam hubungan internasional. Ya, terima kasih Mbak En. Nah, untuk mengawali diskusi kita berkaitan dengan meneropong potensi normalisasi hubungan hubungan diplomatik antara Israel dengan Indonesia, saya punya beberapa pertanyaan Mbak En. Mungkin sebelum kita bicara tentang konteks Indonesia, kita lihat dulu tren ya, bagaimana negara-negara yang ada di Timur Tengah ya. Mungkin kalau kita lihat yang lama misalnya seperti Mesir atau mungkin Yordania sudah melakukan normalisasi hubungan. Kemudian juga dalam beberapa tahun terakhir kita melihat tren itu juga terjadi di negara-negara lain. Misalnya seperti Bahrain, kemudian Maroko, kemudian Uni Arab Emirat dan juga Sudan ya, nampaknya juga akan melakukan normalisasi juga. Nah, bagaimana Mbak En melihat fenomena ini dan sebenarnya apa sih alasan-alasan negara tadi untuk kemudian melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel? Baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi memang menarik melihat perilaku internasional yang dilakukan oleh negara-negara yang sudah disebutkan tadi begitu.
Menariknya adalah saya mulai flashback awal mula kemudian Mesir memulai hubungan diplomatik atau memulai normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel begitu. Kita tahu bahwa Israel ini sendiri kan memang mencaplok ya, melakukan illegal occupation, pendudukan ilegal terhadap wilayah Palestina begitu. Tahun 47 ya, Inggris kemudian mencoba untuk membagi Palestina, padahal di sana tuh masih ada orang Palestinanya. Ini seperti yang kita bayangkan di era penjajahan Belanda begitu, Belanda ingin menguasai Indonesia, tetapi masih ada orang Indonesianya begitu. Nah, tetapi kan kasusnya beda, Indonesia akhirnya menjadi merdeka. Nah, kasus di Palestina juga seperti itu. Jadi tahun 47 ya, Inggris mencoba untuk membagi negara jajahannya dalam tanda kutip ya. Kemudian masih ada orang Palestina di sana dan mereka nggak mau sebenarnya diberikan kepada Israel begitu ya. Tapi kemudian tahun 48 ya yang kemudian diperingati oleh Israel setiap 14 Mei ya, tahun 48 itu sebagai tahun kemerdekaannya. Nggak ada angin nggak ada hujan, langsung memproklamirkan bahwa ini negara kami begitu. Dan ini mendapat reaksi cukup besar dari negara-negara Arab ya, negara-negara Arab termasuk Mesir, Yordania begitu ya. Mereka kemudian tidak terima dengan klaim sepihak dari dari Israel tersebut ya. Apalagi secara geografis juga dekat nih ya. Iya betul begitu ya. Dan kemudian kan Israel tidak hanya kemudian menginginkan hanya Palestina, tetapi juga melirik wilayah sekitarnya ya. Hal itu bisa kita lihat dari bendera bintang David yang di atasnya ada dua garis ya. Nah itu kan sebenarnya menunjukkan wilayah-wilayah yang ingin mereka kuasai ya. Jadi sebagian dataran tinggi Golan Suriah itu kan daerah-daerah yang sangat-sangat strategis sebenarnya. Kemudian Sinai begitu ya, sedikit Irak dan sebagainya. Nah ini yang kemudian mendapat reaksi keras dari negara-negara Arab. Nah terkait dengan pertanyaan Mbak Dian tadi, menariknya adalah dulu Mesir yang paling kuat ya untuk paling strong untuk menentang begitu melawan Israel begitu ya, ketika mengajak bolonya dari Arab begitu ya, negara-negara Arab. Tetapi ketika sudah melakukan hubungan normalisasi ya atau membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Mesir akhirnya jadi kehilangan taringnya begitu. Walaupun alasannya salah satunya agar mudah untuk memperjuangkan Palestina, tetapi jauh panggang dari api begitu ya. Mereka sudah tidak mengingat itu lagi begitu. Yang diingat adalah kepentingan nasionalnya tentunya, termasuk juga Yordania. Kalau negara-negara yang melakukan normalisasi dalam beberapa tahun ini, misalnya seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, kepentingan mereka apa saja Bu kira-kira? Spiritnya yang mereka sebut juga sama Mbak Dian. Jadi ketika Uni Emirat Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel ya, dengan diinisiasi oleh Amerika tentunya, pertama kali yang mereka gaungkan adalah untuk mempermudah proses perdamaian antara Israel dengan Palestina. Ada spirit perjuangan untuk Palestina ya, walaupun bahasanya perdamaian ya. Kemudian juga disusul oleh negara-negara Arab lainnya ya. Ada Bahrain, Sudan, Maroko ya. Semangatnya sama begitu. Yang digaungkan adalah untuk mempermudah proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel begitu. Tetapi kalau kita belajar dari kasus ya, dari peristiwa normalisasi yang diawali, normalisasi negara Arab kepada Israel yang diawali oleh Mesir, kemudian diikuti oleh Yordania, itu juga tidak ada perkembangan sama sekali sampai saat ini. Ya, kita bisa berhitung dari tahun setelah perang ya, perang saya lupa tahun 67-an ya kalau saya tidak keliru, kemudian normalisasi setelah tahun itu tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan nasib bangsa Palestina.
pendudukan makin masif ya, dan mereka Israel menggunakan trik-trik penjajahan klasik yang memang masih efektif, dengan menambah jumlah warga Israel di Palestina, sehingga orang-orang Palestina kan akhirnya mengungsi. Ya, mereka terusir dengan sendirinya begitu. Padahal itu adalah tanah mereka. Nah, ini cukup mengecewakan ya bagi orang-orang Palestina ya, kalau Mbak Dian masih ingat bagaimana kemudian reaksi Palestina ketika berbondong-bondong ya negara Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel ya, mulai dari Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain dan seterusnya ya, sampai ke Sudan dan Maroko ya. Mereka mengungkapkan kekecewaannya begitu, karena mereka sudah bisa melihat bahwa normalisasi ini tidak menguntungkan bagi mereka. Ya, karena yang akan ada keuntungan yang lain mungkin Bu En, kalau bicara keuntungan, mungkin kalau dari segi spirit untuk membela Palestina mungkin tadi Bu En menilai kurang efektif ya. Tapi kalau ekonomi mungkin ekonomi buat mereka. Jadi kan ketika normalisasi hubungan itu jadi lebih mudah ya. Sudah sah ya istilahnya, udah nggak di bawah tangan misalnya. Itu akan lebih mudah bagi negara-negara yang melakukan normalisasi hubungan begitu. Arahnya juga ke kepentingan nasional negara yang melakukan normalisasi. Tetapi kepada Palestina saya pikir tidak signifikan ya. Kalau untuk ekonomi pun juga ya yang akan dikedepankan ya tetap nanti kepentingan nasional dari negara-negara yang bersangkutan. Oke, ya menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Mbak En. Oke, ini kaitannya dengan Indonesia Mbak En. Mungkin kan tadi di pengantar sudah kita pantik sedikit ya. Belakangan ini kan ada problem yang sangat heboh ya, bahkan menuai pro dan kontra di antara masyarakat Indonesia sendiri. Ya karena kalau berkaitan dengan sepak bola itu hal yang gak bisa diganggu gugat lah istilahnya. Ya yang mana ada statement ya dari sejumlah figur, kemudian juga dari penolakan beberapa masyarakat ya, penolakan untuk Israel bisa bermain di U20 yang awalnya akan diselenggarakan di Indonesia. Nah, tapi sebelum penolakan itu ada, kan kita sempat mendengar statement ya, pernyataan-pernyataan misalnya dari Menpora ataukah PSSI dan juga dari pemerintah pun juga bereaksi dengan reaksi yang sama bahwa Indonesia akan menjamin bahwa Israel bisa bermain di Indonesia ya dalam FIFA U20. Nah, menurut Mbak En gimana? Apakah bentuk jaminan-jaminan ini ataukah dukungan ya, kalau mungkin bisa kita katakan itu adalah gestur atau tanda-tanda dari akan adanya normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Israel? Baik. Kalau berbicara mengenai normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel, saya pikir kita juga harus flashback lagi begitu ya. Indonesia sendiri kan memang kayak gadis cantik ya, banyak yang menginginkan ya karena posisinya strategis ya, kaya juga ya, kaya akan sumber daya alam begitu ya. Mitra yang cukup strategis untuk hal-hal seperti itu. Dan Indonesia sebenarnya sudah dilirik sejak lama ya, sejak founding father kita dari zaman Soekarno sebenarnya Israel sendiri sudah mencoba untuk menjajaki proses normalisasi hubungan dengan Indonesia begitu. Tetapi dengan tegas ya, sebagai negara yang pernah dijajah, merasakan dijajah, kemudian juga menyematkan pengalaman buruknya pernah dijajah dalam pembukaan Undang-Undang 45 ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa ya, dan oleh sebab itu bla 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 ya. Jadi Presiden Soekarno kemudian dengan tegas menyatakan bahwa selagi Israel masih menjajah Palestina maka Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dan saya pikir karena itu amanat konstitusi ya terkait dengan politik luar negeri kita, maka sampai siapapun yang akan menjadi presiden dia akan dibebani dengan amanah tersebut begitu. Selagi Palestina belum merdeka ya, Israel masih menjajah Palestina, maka potensi pintu itu masih tertutup begitu. Ini selama kita masih terikat dengan konstitusi ya, ya bagaimanapun harus menjalankan amanah dari konstitusi. Iya.
Masih Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini jauh, ini bukan tanda-tanda dari normalisasi ya nampaknya ya. Belum. Saya kalau saya termasuk yang mengatakan belum, walaupun kontroversi juga ya Mbak Dian. Ada yang berpendapat iya begitu. Cuma ya walaupun ini ya kalau kita lihat dari Sudan ya, misalnya pengaruh seorang decision maker ya, presiden atau perdana menteri itu akan berpengaruh dengan kebijakannya ya. Tetapi seperti Sudan ya, Sudan kan yang pemimpin sebelumnya kan memang pro ke Palestina ya, dan mereka tidak akan tidak menginginkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan dengan Israel. Tetapi ketika terjadi perubahan pemimpin ya, akhirnya Sudan membuka hubungan diplomatik tersebut. Nah, tetapi saya pikir ini kasusnya agak berbeda dengan Indonesia, karena Indonesia itu bukan like or dislike, tapi memang amanat konstitusi begitu ya. Berarti harus dijaga begitu siapapun presidennya, dan saya pikir juga masyarakat kita cukup cerdas ya, cukup melek dengan konstitusi bahwa kita tuh sudah diamanahi begitu ya, dan Palestina juga menjadi PR juga buat negara-negara non blok ya, dulu GNB dan sebagainya, itu satu-satunya negara yang masih belum merdeka, sedangkan yang lain sudah merdeka semua. Gitu Mbak Dian. Mungkin saya mau nanya satu pertanyaan yang agak sedikit bisa dibilang nakal. Ya kalau kita lihat sebenarnya pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel ini kan sudah digaungkan kan sejak lama ya Mbak En ya, dari zaman Gus Dur kan wacana ini kan sudah ada. Nah menurut Mbak En, kalau suatu saat ternyata ada wacana atau narasi-narasi yang sama, sebenarnya apa untungnya bagi Indonesia? Apa kepentingan Indonesia di balik normalisasi kalau nanti wacana itu kemudian muncul kembali? Saya pikir clue-nya akan sama seperti yang disampaikan oleh negara-negara pendahulu yang mengawali membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Akan mempermudah ketika ada hubungan formal, akan mempermudah proses perdamaian antara Israel dengan Palestina. Saya pikir clue itu juga akan dijual begitu. Tetapi menurut saya tidak Indonesia sendiri punya hubungan bilateral dengan Israel begitu ya. Tetapi untuk menuju ke hubungan diplomatik sepertinya tadi Indonesia masih terikat dengan undang-undang dan konstitusi ya. Paling kalaupun ada yang memunculkan lagi itu nanti tes the water lagi Mbak, reaksinya seperti itu nanti akan terulang lagi ya, akan ada reaksi. Bagaimanapun juga Indonesia itu kan unik ya, Indonesia itu punya empati yang cukup tinggi ya. Kita buktikan ketika COVID misalnya, justru Indonesia malah dilabeling sebagai negara dengan tingkat empati yang tinggi begitu. Apalagi kan kalau penjajahan seperti itu kan sudah ada pengalaman begitu ya, kemudian lihat korbannya anak, kemudian wanita ya, apalagi kemarin heboh juga ya dari mulai Indonesia akan jadi tuan rumah, kemudian Israel bikin ulah lagi ya, bikin ulah menembaki gas air mata ke kena juga anak-anak sama wanita Palestina. Ini kan juga memantik jiwa kemanusiaan. Saya pikir Indonesia tidak terlalu banyak karena sudah ada hubungan bilateral, tidak perlu diformalkan menjadi hubungan diplomatik seperti itu, dan akan menyakiti hati bangsa Palestina. Saya pikir seperti itu. Jadi kalau yang saya tangkap sebenarnya hubungan bilateral itu menjadi satu hal yang tidak bisa dihindari. Hanya saja kalau itu diformalkan, nah itu yang akan menjadikan kita malah justru mencederai amanat dari konstitusi dan menimbulkan pro and kontra ya di masyarakat. Betul Mbak Dian. Ya, dan ada pertanyaan lagi Mbak En. Tadi mungkin sudah disampaikan sih oleh Mbak En, tapi saya pengen Mbak En mungkin untuk lebih menebalkan bagian ini ya. Oke, berkaitan dengan formalisasi hubungan ya, dalam rangka untuk memudahkan atau mungkin meyakinkan Israel untuk bisa berdamai dengan Palestina dan juga meyakinkan adanya two state solution. Nah, kalau kita berkaca dari apa yang terjadi di Timur Tengah,
Apakah ini efektif atau tidak gitu? Ini agak, walaupun Indonesia juga termasuk yang menawarkan two state solution ya, karena kan juga ini tuh udah dibilang kadung juga ya, mau diusir. Sebenarnya kan menarik ya, Israel ini kan stateless ya, mereka nggak punya negara, kemudian nyaplok ya. Kayak kita nerima tamu, kemudian tamunya nggak mau pulang ya, malah mau tiduran, mau ngambil rumah kita, begitu kan, seperti itu kasusnya. Nah, maka kemudian yang ditawarkan oleh PBB adalah ya PBB lagi-lagi, ketika kita bicara PBB maka kita akan berbicara kedekatan Amerika dengan Israel ya. Win-win solution yang mereka tawarkan adalah two state solution, walaupun tetap dalam kacamata Palestina tetap rugi. Kan ini negara mereka kok dibagi dua gitu ya. Tapi ini yang paling bahasanya rasional ya mungkin ya untuk kondisi saat ini ya. Mungkin nanti perjuangannya beda lagi begitu. Kembali ke ini Mbak, kembali ke itikat baiknya Israel sesuai dengan penelitian saya yang sebelumnya begitu. Jadi Israel ini kan nakal ya. Iya, Israel ini nakal. Saya teringat dengan kata-kata Mahatma Gandhi ya, bahwa bumi ini sangat cukup untuk menghidupi semua manusia kecuali satu orang yang serakah. Nah, saya pikir Israel ini mengejawantahkan kalau diibaratkan manusia yang serakah. Udah nyaplok Palestina nggak cukup. Kenapa? Kemudian dia mencaplok sekitarannya yang kira-kira ini menarik nih, ini strategis nih, ini menguntungkan gitu ya. Kayak dataran dataran tinggi Golan itu kan, Sinai dan sebagainya itu kan enak ya kalau dicaplok tuh cukup strategis. Kayak Golan Suriah itu kan kalau kita misalnya mau meneropong ada musuh di mana tuh enak banget Mbak, strategis banget. Jadi memang serakah, saya lihat serakah. Dan serakah tuh gak akan ada ujungnya gitu. Nah sekarang yang kita lihat adalah itikat baik dari Israelnya. Palestina sudah sangat welcome. Kalau dari penelitian yang saya lakukan, bagaimana kemudian dari tiap perjanjian ya, perjanjian damai yang ditawarkan kepada Palestina, mereka sebenarnya ketika PLO ya pada saat itu, Fatah kalau sekarang ya, meminta Hamas untuk menghentikan serangannya kepada Israel, mereka berhenti. Karena sebenarnya itikat baik untuk siapa sih yang nggak pengen hidup damai begitu ya. Jalur diplomasi pun mereka tempuh walaupun mereka dihianati berkali-kali. Ya, dari beberapa perjanjian damai itu kan akhirnya ketika masa ceasefire, masa gencatan senjata, Israel mencoba untuk memulihkan karena angkanya ada Mbak. Jadi mereka rugi, Israel itu rugi ketika serangan intifada itu ya, dari sisi ekonomi, dari sisi pariwisata ya, dan sebagainya, dan keamanan sebagainya. Nah ini kemudian ketika ceasefire, ketika masa gencatan senjata tuh mereka gunakan untuk memulihkan. Ketika sudah pulih kekuatan Israel, maka kemudian mereka mengkhianati perjanjian. Nah sekarang kembali gitu, yang ditanting adalah Israel. Apakah punya itikat baik ya? Karena logikanya penjajah ya mereka pengen dapatnya lebih. Apakah gitu. ini Israel secara umum ataukah mungkin partai tertentu, mungkin rezim tertentu? Likud maksudnya. Iya. Iya, bisa mungkin ini ya Mbak ya, kalau Likud kan memang terkenal partai keras ya. Mungkin karena beberapa kali juga sebenarnya sudah kalau dari yang partai yang lain sih sudah mencoba untuk menginisiasi ke arah sana. Cuma kan memang mereka menginginkan, karena mereka garis kerasnya memang mereka menginginkan utuh begitu wilayah, bukan utuh saja tapi lebih lebar lagi justru gitu ya. Saya pikir itu juga mempengaruhi ya, dan mereka cukup dominan begitu ya. Dan ini cukup laku Mbak. Jadi kalau misalnya untuk menaikkan ketika masa kampanye, elektabilitasnya itu ketika mereka menyerang, maka mereka akan menjadi populis dan akan terpilih menyerang Palestina begitu. Mbak En, satu pertanyaan lagi nih. Berkaitan dengan apa yang terjadi belakangan ini di Indonesia, kemudian ada pro dan kontra di masyarakat. Boleh nggak Mbak En memberikan rekomendasi mungkin untuk pemerintah, apa yang sebaiknya pemerintah lakukan? Dalam artian bagaimana kemudian pemerintah bisa satu tetap mengikuti ya amanah dari konstitusi, tapi di sisi lain juga mungkin bisa mengedukasi masyarakat gitu, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu, agar kemudian komentar yang berkembang itu tidak terlalu liar gitu ya berkaitan dengan ini gitu. Mungkin Mbak En punya saran. Baik, ya
netizen ya. Mulut netizen kan memang kejam ya. Kemudian juga cepat viral dan sebagainya ya. Tapi juga uniknya Indonesia itu kan cepat viral, tapi juga cepat memaafkan. Ya, jadi seviral apapun, bahkan mungkin seasusila apapun, misalnya ada masalah itu cepat memaafkan ya. Netizen Indonesia itu kan sifatnya seperti itu. Yang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah memang mengademkan supaya nggak gaduh gitu ya. Kayak kasusnya kasusnya kemarin ya, pertandingan U20 ya. Sebenarnya kita juga bisa belajar lah dari Malaysia seperti apa begitu ketika tegas menolak peserta dari Israel, ya mereka nggak malu-malu kucing. Itu kan sebenarnya yang bikin gaduh juga dalam negeri kan. Bagaimanapun tadi saya bilang mayoritas Islam di Indonesia, mereka punya empati yang tinggi, pernah merasa dijajah begitu ya. Mereka pasti akan gaduh gitu dengan isu Israel tuh pasti akan gaduh, walaupun juga pasti pro kontra ya Mbak ya. Nah, apalagi melihat sikap Indonesia yang sepertinya malu-malu kucing ya, belum memutuskan dan tetap walaupun akhirnya batal ya, Indonesia menjadi tuan rumah, tapi sebelum itu terjadi kan Indonesia akan tetap bisa peserta Israel tetap akan bisa bertanding. Kata-kata seperti itu kan sebenarnya juga bikin gaduh juga begitu. Nah, ini yang mungkin perlu disikapi ya dengan bijaksana, bagaimana kemudian tadi karena kita sudah dititipi amanat konstitusi ya memang segala sesuatunya kembali ke situ gitu. Nah, ini yang kalau lihat statement yang dikeluarkan oleh Bu Retno ya, memang beliau seorang diplomat ya, bahasanya bagus begitu ya, tidak akan berpihak kepada Israel begitu kan, itu kan ngadem-ngademin juga gitu ya. Nah mungkin pemilihan diksi seperti itu jangan malu tapi tegas ya, karena kita punya sesuatu yang menjadi basic kita, konstitusi. Nah itu Mbak Dian. Oke, terima kasih Mbak En. Nah, satu pertanyaan lagi mungkin. Tadi kayaknya satu pertanyaan terus ya. Oh iya, mohon maaf ya, saya tambah satu lagi ya. Baik. Ya, satu lagi. Saya kepikiran sebenarnya kalau tadi kan rekomendasi untuk pemerintah, mungkin satu lagi saran untuk netizen ya. Karena tadi Mbak En sudah menyebutkan netizen. Nah, sebaiknya gimana sih kita menyikapi isu mungkin bukan normalisasi, tapi mungkin tadi Mbak En banyak menyebutkan formalisasi ya, tanda-tanda atau gesture formalisasi hubungan antara Indonesia dengan Israel ini seperti apa? Baik, ya tadi Mbak Dian juga sudah menyampaikan edukasi ya. Ya perlu ada edukasi juga, akan ada pro dan kontra karena kalau untuk ininya masyarakat? Ya untuk masyarakatnya tuh nanti akan menarik Mbak, kalau kita amati perilaku netizen plus 62 juga nanti akan terkotak-kotak juga, ada yang pro kemudian ada yang kontra gitu ya. Ya itu wajar bagi saya terjadi perbedaan pendapat seperti itu. Bahkan kalau ngobrol sama mahasiswa juga ada juga mahasiswa yang dengan santainya bilang itu bukan penjajahan Bu gitu kan, ngapain sih ribut-ribut gitu ya. Nah ya itu pendapat kamu dan orang pun bebas berpendapat kalau itu penjajahan gitu ya. Nah yang perlu diedukasi adalah ya kita harus kembali ke sejarah seperti apa begitu ya. Sejarah tanah Palestina begitu ya. Kemudian kedatangan negara Israel yang stateless itu dan kemudian mencaplok ya, kemudian memperlebar dan sebagainya. Nah ini yang kemudian perlu diedukasi ya. Jadi kalaupun berbeda pendapat tetapi tidak memecah ya, begitu, karena tadi kita kembalinya ke konstitusi. Jadi kalau saya simpulkan intinya ada 2 poin. Yang pertama lebih melek sejarah, kemudian yang kedua jangan sampai perbedaan pendapat ini kemudian membuat kita terpecah gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak En atas sharing ilmu dan juga insight-nya. Baik Sobat Ngalir semua, sekian sesi kita untuk kali ini dan saya Rizky Dian Nursita izin untuk undur diri. Namun sebelumnya saya mengajak kepada Sobat Ngalir semua jangan lupa untuk subscribe channel Department of International Relations UII dan juga Instagram kami. Jangan lupa diikuti International Relations UII. Itu saja dan sampai jumpa kembali di Ngalir berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.